Nah, bagaimana dengan anak tadi yang durhaka kepada kita? Ya, yang pertama itu tadi, ya, seorang apa, yang namanya orang tua, jangan dia pertama kalinya, jangan dulu dia pedulikan durhakanya anak sama dirinya dulu. Tapi perhatikan dulu dia sama anaknya. Apakah hak ya yang harus didapatkan oleh anak sudah dia tunaikan atau belum ya, anaknya sampai sekarang nggak bisa sholat. Kenapa nggak bisa sholat? Oh iya, anak dulu nggak pernah ngajak dia sholat. Datang sekarang ke rumah anaknya, nah dulu ayah nggak pernah ajarkan antum sholat, ayah pun bukan seorang ustadz gitu kan. Seenggaknya ayo kita masuk ke majelis ilmu, kita belajar sholat di sana ya. Jadi kewajiban kita tunaikan terlebih dahulu ya. Akhirnya apa? Ustadz alhamdulillah sudah berusaha, anak aja sudah bla bla semuanya sudah ikhtiar, berdoa kepada Allah ya, tinggal berdoa lagi tawakal setelah itu. Bagaimana tapi anaknya masih durhaka, bagaimana? Itu antara ya dia dengan Allah subhanahu wa taala. Yang penting ya hak kewajiban kita sudah kita tunaikan kepada anak kita. Kalau mungkin kita dulu menelantarkannya, kita datangi mereka, jangan malu. Kita datangi mereka, kita minta maaf kepada mereka. Walaupun sebenarnya harusnya anak yang minta maaf pada kedua orang tuanya. Jauhkan itu. Yang pertama mungkin kita merasa dulu kita terlena terhadap kewajiban kita. Akhirnya datangi anak kita minta maaf dan terus seperti itu. Adapun anaknya tetap masih mau membangkang, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi al jazau min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Sekarang mungkin dia durhaka sama kita, mungkin besoknya ya anaknya dia yang akan durhaka kepada dirinya. Suatu ketika ada seorang anak yang benci kepada ayahnya, ya. Akhirnya apa? Benci kepada ayahnya. Saking benci kepada ayah, anak itu nggak sabar lagi sama ayahnya. Dia bawa golok dan dia ingin gorok leher ayahnya. Ketika ngelihat sudah nggak ada jalan lain lagi bagi ayahnya, ya ayahnya pasrah digorok oleh anaknya. Apa kata ayahnya? Bawa aku ke tempat sana katanya. Kemudian dibawa ke tempat sana. Ditanya sama anaknya, kenapa dibawa ke sini katanya? Karena dulu aku juga menggorok kepala ayahku di sini. Al jazau min jinsil amal. Ya, balas sesuai dengan perbuatan. Ya, dan kisah yang lainnya subhanallah ya. Jadi ada orang tua yang dia diterlantarkan oleh anaknya, jadi dibuat seperti pembantu gitu kan. Kemudian dia kalau orang kaya biasanya ada rumah besarnya, ada rumah pembantunya. Jadi orang tuanya disimpan di rumah pembantunya karena nggak mau terganggu dia di rumah besarnya. Itu singkatnya. Lama kelamaan dia lupa sama orang tuanya, jadi pembantunya yang mengurusi ayahnya. Singkat ceritanya, ya akhirnya ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal di sana, ya rumahnya masya Allah ya berantakan, kotoran di mana-mana gitu. Terus seperti itu. Akhirnya diajaklah anaknya sama istrinya untuk apa? Untuk membersihkan rumah tersebut oleh anak laki tersebut. Ya. Tiba-tiba anaknya dia ngelihat ada bekas piring dan bekas makan dan bekas minum. Ayahnya kakeknya berarti kan, kakeknya tersebut. Kemudian diambil. Kata ayah, nak jangan diambil nanti kotor katanya gitu kan. Itu sudah lama, bla bla udah busuk dan seterusnya. Apa kata anaknya? Ya ini sengaja anak ambil untuk nanti anak berikan kepada ayah kalau ayah sudah tua. Al jazau min jinsil amal, ya balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya sebagai orang tua dewasalah ya, gak peduli anak kita seperti apa yang terus kita ingatkan, kalau salah terus kita luruskan. Mereka masih mau durhaka. Nabi Nuh alaihi salam mengajak anaknya Kan'an, dan Kan'an mati dalam keadaan kufur. Nabi Nuh salah? Tidak. Kenapa? Karena haknya sudah ditunaikan ya. Makanya jangan pernah kita lihat perlakuan anak kepada kita, tapi yang kita lihat bagaimana kita memperlakukan anak kita sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Kalau tidak kita perbaiki. Anak kita masih mau durhaka, terserah. Bahkan mungkin bisa jadi karena kita ingin memperbaiki hubungan tersebut, anak kita yang juga kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.